Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Bu Guru akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala atau disebut Khalilullah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang tinggi. Tugas Nabi Ibrahim alaihissalam memang sangat berat, yaitu mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarannya semata-mata tentang perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang kelak disembah oleh kaum kafir Quraisy. Sebagai anak yang soleh, Nabi Ibrahim alaihissalam hormat dan patuh kepada orang tuanya. Beliau bahkan memenuhi permintaan ayahnya untuk menjual berhala-berhala. Akan tetapi, dalam perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam melepas berhala-berhala tersebut ke dalam jurang. Keteguhan hatinya memeluk keesaan Allah mengalahkan sesembahan orang tua dan nenek moyangnya terdahulu. Ia sangat mengingkari peribadatan yang dilakukan kaumnya, yaitu menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tidak suka terhadap perilaku kaumnya yang sangat angkuh terhadap Allah, membuatnya mengadakan siasat untuk menghentikan aktivitas kemusyrikan tersebut. Pada suatu hari, ketika seluruh warga desa pergi ke sebuah perayaan hari besar, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika kaum musyrikin pulang dari perayaan, mereka terkejut karena semua berhalanya hancur. Situasi seperti ini harusnya dijadikan pelajaran bagi mereka bahwa berhala hanya benda mati yang tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi, dari kejadian tersebut, kaum musyrikin dengan rajanya yang bernama Namrud sangat marah. Mereka menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengesahkan Allah sungguh tidak ternilai tingginya. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan yakin kepada Allah karena tidak ada yang bisa dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api dengan pertolongan Allah yang menjadikan api menyala-nyala terasa dingin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud, yakni raja yang amat congkak, lalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tindakannya semena-mena terhadap masyarakat hanya berpikir kepentingan dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru kepada Namrud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun, raja itu bersikeras mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam menegaskan, "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menantang Raja Namrud, "Sungguh Allah telah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari dari barat." Hai Namrud, mendengar ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud hanya terdiam, tidak dapat menjawab dan tidak mampu berbuat apapun.
Walaupun begitu, Namrud tetap tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah, sehingga Allah telah mendatangkan azab yang pedih bagi dirinya dan pasukannya. Keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah patut kita contoh. Hatinya tidak goyah walau api yang menyala-nyala di hadapannya disiapkan untuk membakarnya. Ujian berat lainnya tidak membuat dirinya berkecil hati. Semua diserahkan kepada Allah. Sungguh Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih Allah yang sangat patuh pada setiap perintahnya. Sikap yang perlu diteladani dari kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu sebagai berikut. Sangat taat dan patuh kepada Allah, berbakti kepada orang tua, teguh pendirian pada kebenaran, cerdik dan cerdas, sabar dalam menghadapi cobaan, tawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki sikap teguh pendirian yang sangat tinggi. Nah, apa itu arti teguh pendirian? Teguh pendirian berarti tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah diyakininya. Orang yang memiliki sikap teguh pendirian tidak akan mudah tergoyahkan pendapatnya, meskipun banyak orang yang berpendapat berbeda dengan dirinya, tetapi ia tetap mempertahankan pendapatnya. Orang yang memiliki sikap teguh pendirian, dia akan selalu jujur dan tidak akan mencontek ketika sedang ulangan. Ciri-ciri sikap teguh pendirian: 1. Tidak mudah terpengaruh orang lain. 2. Tidak mudah menyerah. 3. Tidak iri pada kesuksesan orang lain. Contoh sikap teguh pendirian: 1. Tidak suka mencontek. 2. Lapang dada saat kalah dalam perlombaan. 3. Tidak marah saat diejek. 4. Tidak ingin melakukan sesuatu hal yang curang. Dia akan selalu berkata jujur dan berbuat jujur. Hikmah sikap teguh pendirian: 1. Percaya pada kemampuan diri sendiri. 2. Tidak mudah terpengaruh tipu daya dan bujukan orang atau setan. 3. Semangat dalam belajar dan bekerja. 4. Selalu yakin bahwa yang dilakukan benar. 5. Tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bernyanyi ya. Ini ada lagu dengan nada pelangi-pelangi. Teguh pendirian, akhlak yang terpuji, selalu yakin pada diri sendiri, selalu bersabar jika dia kalah, selalu berani dalam kebenaran, tidak mudah marah saat diejek, tidak suka nyontek adalah prinsipnya, semangat belajar, semangat bekerja, itulah hikmah yang didapatkan. Nah, semoga setelah kita bernyanyi menjadi lebih semangat ya. Nah, demikian pembelajaran materi akidah akhlak tentang sikap teguh pendirian mengenai kisah Nabi Ibrahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.